Selamat malam teman-teman, maaf banget untuk sobat ikonik tadi ada masalah dengan sinyal kita. Padahal tadi lagi seru-seru banget ngobrol sama Mas Iman. Kita tunggu Mas Iman datang, nanti kita langsung mulai ngobrol kita. Karena kita tadi lagi membahas tentang Bumi Langit. Wah, padahal seru banget tadi ya pembahasannya. Kita tunggu Mas Iman bergabung dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita tadi. Kita tunggu dulu ya. Nah, tadi aku juga belajar banyak banget ternyata tentang kisah-kisah yang ada di balik dari pembuatan Bumi Langit. Nah, mungkin buat sobat ikonik yang baru bergabung, jangan kemana-mana dulu, karena seru banget. Tadi kita langsung ngomongin mulai dari komik, film animasi, bahkan film layar lebar yang sedang digarap sama Bumi Langit. Memang masih ada ya, banyak yang dirahasiakan, direncanakan untuk kita-kita, tapi tentunya ini akan jadi kejutan buat teman-teman yang selama ini mungkin belum terlalu tahu nih tentang komik atau tentang jagoan-jagoan di Indonesia. Halo semua, sudah kembali lagi. Tadi sepertinya ada apa pengkor lewat tuh kayaknya ya, mengganggu acara Iya, kita. Dia pengen tampil juga sebenarnya tapi nggak diundang. Jadi padahal mungkin iya, mungkin lain kali bisa bisa kita undang deh pengkor, apalagi banyak penggemarnya si pengkor di sini. oke. Nah, teman-teman kita sekarang Kasih udah banget. dengan teman kita akan langsung lanjutkan pembicaraan tentang Bumi Langit sambil menunggu teman-teman yang tadi udah rame banget di komen karena kepo banget sama kelanjutan dari Bumi Langit karena banyak rahasianya ya Mas ternyata yang belum boleh Iya, kasih tahu gitu. belum boleh, Harus belum boleh. benar kata Mas. Semua ada waktunya ya Mas. Betul. Nah, Nah, lanjut nih Mas. Nah, ini proyek film pertama Bumi Langit ya. Tadi dari Gundala Putra Petir tahun 69, 50 tahun kemudian, syukur alhamdulillah akhirnya jadi filmnya di tahun 2019. Dan eh, saya pribadi sebagai yang ikutan bikin filmnya, berterima kasih banget pada teman-teman semua yang mendukung film Gundala dan Bumi Langit secara umum dan jagat Bumi Langit khususnya. Karena sampai setahun 2 bulan, sekarang setahun lebih 3 bulan, Gundala ini masih hype aja gitu loh, masih masih seneng dibicarakan gitu ya, nggak habis-habis yang namanya fan teori. Terima kasih banget buat teman-teman yang suka bikin perang teori rakyat tuh ya, rakyat Bumi Langit teman-teman. Eh, saya berterima kasih banget. eh, Mohon maaf kalau nggak bisa komen banyak di fan teori karena nanti ketahuan mana yang benar mana yang enggak, jadi diem aja. Jadi kalau ada Bener. fan teori diem aja. Bahaya nih kalau di komen nanti ketahuan nih mana yang benar mana yang enggak, atau ada yang seberapa benar seberapa enggak gitu ya. Nah, ini Betul. film pertama kami film pertama kami yang dibikin beneran dengan tetesan darah, keringat dan air mata gitu ya. Ini sangat menantang. Sangat menantang kenapa? Karena Bumi Langit belum pernah bikin film sebelumnya. Kan Wow. ini film pertama kami bekerja sama dengan apa namanya rumah produksi bernama Screenplay. Nah, Hmm. Bumi Langit punya IP-nya, Screenplay punya pengalamannya. Kami berdua bergabung membuat sebuah entitas bernama Screenplay Bumi Langit. Entitas inilah yang nanti akan membidani semua film-film Bumi Langit Cinematic Universe ke depannya gitu. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik, bikin bikin film pertama kali ya. Apa namanya? Dan meskipun tadi pencapaian yang cukup lumayan 1,7 juta, tapi kami nggak cepat berpuas diri. Kemudian eh, kami secara objektif menilai juga Gundala masih banyak yang bisa kami improve ya.
Semoga bisa diimprove sama-sama di karya-karya berikutnya. Makanya akan terus berkarya ke depannya. Makanya Gitu. kita juga sabar nungguinnya ya, Mas, ya. Nah, Nah, boleh ceritakan sedikit nih Mas tentang Gundala. kenapa sih si Gundala ini dekat banget dengan isu transformasi sosial? Ya, transformasi di sini tanda kutip nggak cuma berubah ya, seperti Transformers berubah, Optimus berubah jadi truk, atau Transformnya berubah wujud Kamen Rider Black dan Power Ranger Super Sentai gitu. Tapi di balik itu si berubah wujud ini ada makna yang lebih dalam. Bagaimana si Gundala ini kami desain menjadi rakyat, menjadi kita. Siapapun dari kita, kita adalah Gundala. Semua dari kita, kita bisa menjadi Gundala. Karena tiap-tiap dalam diri kita, kita punya ada sense of justice ya. Ada nilai-nilai keadilan yang tertanam dari diri kita. Nah, itulah yang mau kami bawa terus dari Gundala yang klasik sampai Gundala yang sekarang. Bagaimana Gundala adalah sosok pahlawan yang merakyat, ya. Kalau teman-teman yang nonton Gundala merhatiin kenapa sih dia disambar petirnya di kuping, di telinga, gitu ya? Itu Hmm, tandanya kita kita harus harus lebih banyak mendengar dibanding banyak ngomong, lebih baik lebih banyak banyak berpikir, bahkan secara spesifik sebut baca, gitu ya. Nah, itu yang mau mau dibikin sebagai pemberdayaannya, gitu. Nah, oleh karena itu dari Gundala yang lama pun kami membuat beberapa penyesuaian ke Gundala baru. Contoh misalnya kostum. Kostum ini salah satu yang sangat sensitif gitu ya. Pasti mau bikin film film apapun yang ditanyain kostumnya gitu. Nah, eh, bagaimana cara kami membuat kostum Gundala ini jadi lebih membumi juga. Kita lihat kostumnya itu jaket biasa aja gitu. Belum jadi hmm, kostum superhero tanda kutip kostum jagoan. Baru di akhir film kan ada kostum yang kostum jagoannya gitu. kostum Gitu. beneran. Kostum benerannya. Nah, Oke. Eh, nah nah, ini juga penting. gimana nih Mas? Ya, kalau teman-teman lihat, buat teman-teman para penggemar mungkin ini udah nggak aneh ya, bahwa dalam cerita Bumi Langit itu yang pertama selalu ada kaitannya dengan sejarah besar Nusantara. Pas letusan Toba dulu di Bumi Langit kejadian apa ya? Itu nanti baca komiknya Jaga Bumi gitu ya. Hmm, Kalau mau tahu sejarahnya apa semesta apa sejarahnya Jagat Bumi Langit dari dulu sampai sekarang, kudu baca komik Jaga Bumi udah terbit sampai ketiga. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal itu bisa banget dalam setiap komiknya ada. Dan yang terakhir potret Indonesia hari ini. Teman-teman yang baca komik Bumi Langit kayak di sini contohnya Maza itu di Bandung ya. Dan teman-teman yang nonton Gundala pasti berasa bahwa itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Yang terjadi di situ itu tanda kutip karena Bumi Langit nggak ingin melepaskan diri dari kenyataan sosial yang sedang terjadi. Makanya ini jadi menarik bahwa komik-komik Bumi Langit dari dulu sampai sekarang akan selalu relevan dengan semangat zamannya gitu. wah, Dan itu akan kami teruskan dalam produk-produk lainnya gitu. oke. Nah, nilai kearifan lokalnya apa aja? Silahkan coba Mas. Nah, sebenarnya uh, ini sedikit spoiler nih ya, sedikit spoilernya yang boleh bocor alus. Sebenarnya kalau kita baca, kalau kita nonton yang 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 ingin disampaikan dari karya-karya Bumi Langit itu apa sih? Ya, yang pertama Sri Asih itu dia terinspirasi dari budaya Sunda. Ya, Hmm, ada legenda Dewi Asih, ada legenda Dewi Sri, dan tadi sosok perempuan perempuan ideal Indonesia yang ingin disampaikan tuh seperti itu. Kemudian si Buta dari Gua Hantu semangat pengembaraan, dia berkeliling Nusantara dia mulai dari Banten ya, berarti dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan akhirnya kembali ke Jawa. Dia juga terlibat dalam peristiwa bersejarah gitu. Nah, sementara di sini si Buta dari Gua Hantu ini dia cerita tentang kesadaran semesta ya, pencarian diri.
sebagai bagian dari apa namanya ketuhanan. Dia kembali kepada alam kayak gitu. Kalau kalau ngelihat dialog-dialognya, perenungan-perenungan dia, bagaimana itu sangat-sangat menarik gitu. Nah, berikutnya Gundala itu sendiri, boleh tolong di next. Nah, Gundala sendiri, kalau kita lihat teman-teman, apalagi yang udah baca komik-komik jadulnya, baru berasa banget Gundala tuh ceritanya macam-macam banget. Mulai dari cerita dia eksplorasi, dia pergi ke negara lain, ke alam lain, bahkan ya, ke kerajaan petir yang dimensi lain, ke planet lain, dia meneliti dan sampai investigasi. Komik Gundala terakhir itu Surat dari Akhirat, dan komik Gundala salah satu yang saya suka banget, komik Gundala paling keren, apa namanya, eh, Dokter Jaka dan Kiwi Lawuk, itu lebih lebih seperti cerita detektif yang seru gitu ya, apa, yang mencekam dibanding dengan cerita superhero yang banyak penuh aksi. Ini kita dibawa ke cerita detektif yang kaitannya hubungannya dengan sejarah masa lalu. Nah, jadi sangat macam-macam gitu apa si Gundala. Dan yang bagusnya lagi, itu semua dikemas dengan tidak meninggalkan kelokalannya. Bisa tuh gitu nanti si Gundala sama Merpati lagi pacaran di taman gitu ya. Mereka pacaran nih, belum jadi suami istri. Mereka pacaran, kemudian si Gundala datang telat. Merpatinya ngambek gitu kan, terus si Gundala ngerayu-rayu supaya si Merpati mau baikan. Nah, itu ditonton tuh sama orang-orang yang sama-sama pacaran pada nontonin mereka gitu. Itu biasa banget di komik-komik klasik, itu adegan-adegan tuh, adegan-adegan seperti itu sering banget terjadi. Di komiknya Tira, yang Cahaya Kehancuran, ada adegan setelah ending musuhnya kalah, Tira ngajak teman-teman jagoannya pergi ke disco, clubbing gitu ya, dengan pakai kostum kostum jagoan gitu. Jadi itu itu apa, jadi yang sangat menarik, bahwa di komik-komik klasik itu hal itu sering banget terjadi gitu ya. Yang namanya Godam bisa kehabisan uang, kemudian apa, si Maza Kanigara ikut apa, teman-temannya pelukis mau melukis apa, pemandangan gitu ya, rombongan seniman seniman gitu, itu kita banget kan rasanya ya, deket-deket banget sama kita gitu. Betul, betul, Eh, Mas. nah, iya, nah itu yang apa, yang mau dipertahankan sampai sekarang dan tetap relevan. Mau zaman kapanpun itu rasa Indonesia banget. Itu yang orang luar nggak bisa bikin gitu, gitu. Betul. Nah, Nah, mungkin karena waktu kita nggak terlalu banyak, supaya teman-teman yang mau hmm, nanya kita kasih pertanyaan langsung. Nah, kita mungkin langsung bahas nih, Mas. Nah, mungkin buat teman-teman yang hmm, baru ngikutin Bumi Langit, kan mungkin juga baru tahu nih tentang jagoan-jagoan ini. Silakan. Dan teman-teman yang mau nanya hmm. boleh langsung tulis di kolom komentar pertanyaannya, nanti kita langsung tanyakan ke Mas Iman. Nah, oke. Nah, makasih Rebecca. Ini cover dari prolog Bumi Langit Revolusi waktu itu ya kami bikin ya. Nah, eh, salah satu tantangan Bumi Langit tadi seperti udah dibilang adalah bagaimana caranya kita memperkenalkan karakter-karakter yang banyak ini kepada para pembaca dan penonton yang baru gitu. Sampai akhirnya setelah dirumuskan riset bersama-sama, dipilihlah 8 karakter ini untuk di- untuk menjadi pelopor diperkenalkan baru. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman yang udah baca komik jadulnya pasti, kok Mazanya pakai celana panjang ya, gitu ya. Terus kok Virgonya jadi remaja. Bahkan yang paling ekstrim, kok Godamnya perempuan. Nah, itu ya yang nanti akan terjawab pada waktunya. Ya, yang jelas di sini ada pendekatan-pendekatan baru yang dicoba kami jalankan untuk mendekatan Bumi Langit kepada pembaca yang baru. Gitu. Oke, kita Oh, lanjut yuk. Eh, em, nanya mungkin dua pertanyaan nggak apa-apa ya, Mas ya? oh, boleh, nggak apa-apa sambil jalan ya. Mm-mm. Iya. Nah, ini ada yang nanya nih. Em, Waktu Joko Anwar bergabung, itu udah Mm. langsung ada ide untuk membentuk Bumi Langit Universe, atau idenya itu baru ada setelahnya gitu, Mas?
Oke, mungkin filmnya. jadi waktu ya itu salah satu hasil ngobrol-ngobrol kami adalah eh, dia mau bikin apa dengan karakter sebanyak ini? Apakah dia hanya mau bikin film Gundala saja yang tidak terhubung dengan karakter-karakter lainnya, atau dia ingin menggabungkan Gundala dengan karakter-karakter lainnya? Nah, ternyata dia dia ingin mempertemukan Gundala dengan karakter-karakter lainnya. Asik tuh ya, udah mulai kebuka tuh, udah mulai kebuka nih. Meskipun belum belum ketok palu akan ada jagat sinema Bumi Langit belum. Nah, seiring dengan proses kreatifnya, makin sering ketemu, makin sering tektokan, makin sering ngobrol. Oke, ini kita bisa bisa bikin sesuatu yang lebih besar dari ini nih, gitu ya. Ada sekian banyak karakter yang kita punya, ada sekian banyak penggemar di luar sana yang ingin kita sapa. Eh, karena kita gembira mengerjakannya, ya, kita bersenang-senang mengerjakannya. Kenapa kegembiraan ini nggak kita bagi aja sama teman-teman yang lain gitu loh? Yuk, mari kita bergembira bersama Bumi Langit sampai tahun 2026 nanti. Dan itu baru fase pertama, baru jilid pertama, gitu. Jadi, ya, gitu. Jadi dari situlah, oke deh, yuk kita kembangkan yang namanya jagat sinema Bumi Langit. Tentunya hal ini juga menantang sekali ya, karena di sini eh, kan itu kayak kita ngasih janji kepada publik kan, Benar kita mau Mas. bikin Kita ini dan KPI. publik terutama para penggemar akan nagih. Kok dulu bilangnya gitu, mana nih ininya komitmennya gitu kan ya. Gimana janji-janji itu bisa dipenuhi. Nah, tapi kan nggak enak ya kalau nanti apa namanya ngomong macam-macam nanti. Jadi yang bisa dibilang adalah tadi eh, nanti akan ada waktunya sendiri, ternyata oh astaga ternyata diomongin dulu tuh ini toh gitu ya. Oh, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah, si surprise effect ini yang mau mau dijaga terus ke belakangnya biar greget ya, tetap tetap terjaga. Nah, ini kalau lihat Bumi Langit udah ada dari tahun 20.000 sebelum Masehi dan akan terus ada sampai tahun 2200 ke depannya. Nah, gimana kita bisa bermain di tahun-tahun ini, itu yang akan kita lihat bersama-sama, gitu. Karena memang rasa penasaran itu yang bikin orang jadi setia nungguin karya-karyanya Bumi Langit ya Mas ya. Betul, betul. Dan Makanya terima kasih banget buat para fans. Mm, fans dan imajinasinya sendiri. Akhirnya fansnya jadi berimajinasi sendiri juga kan ya Mas Iya, ya. iya. Dan banyak yang bener loh, Oh iya. banyak yang bener, banyak yang bener. Tapi lagi-lagi mana yang bener mana yang enggak disimpan dulu, disimpan dulu. Oh, Mana yang bener mana disimpan dulu. Namanya. aku mikir wah jangan-jangan kemarin Nah, ya, nah teoriku itu, ini. nah iya itu menarik banget. Nah, jangan-jangan gitu kan. Nah, itu biar biar gregetnya sendiri. Apalagi Joko itu kan senengnya naruh petunjuk-petunjuk yang tersebar di dalam filmnya gitu ya. Itu banyak banget yang kalau yang ngerti ya itu apa namanya eh, bakal dibawa ketawa-ketawa sendiri gitu. Aduh, aduh, waduh kok dia tahu ya, aduh kok ini gitu ya, kok ini itu ya gitu. Nah, jadi kita kita tunggu aja sama-sama. Oh, Ini yang di sini apa namanya tadi udah kita bahas bagaimana apa aja muda dan dewasa dari judul-judul ini gitu. Kemudian selanjutnya yang lintas platform mm-mm. apa dari surat kabar, dari media sosial, dari aplikasi mobile, dari TV dan film, ini semua sedang kita jajaki. Hmm, mungkin teman-teman nanya, dari lintas media dan lintas platform ini ada lagi nggak ya yang mau dijelajahi oleh Bumi Langit? Ada lagi nggak Nah, ya yang nggak ada di sini tapi mau dibuat oleh Bumi Langit? Nah, nanti itu akan tahu sendiri pada waktunya. oke. Karena tadi ada kira-kira dari seriesnya ya. Berarti jawabannya tunggu aja.
tunggu aja gitu. Mohon doa restunya gitu. Mohon doanya juga supaya Bumi Langit punya cukup sumber daya buat ngerjainnya. Kalau banyak yang banyak yang mau dikerjain tapi kitanya nggak mampu kan nggak bisa dikerjain juga. Itu makanya. Betul, betul. Itu harus baik ya Mas ya. Heeh, gitu. Nah, ini syukur alhamdulillah ya Virgo and the Sparklings sempat nomor satu di line webtoon di genre fantasi, lebih dari 1,4 juta pembaca, sudah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa ya, Venter Translation. Kemudian Son of Lightning juga lebih dari 1,3 juta pembaca. Gundala tembus 1,7 juta penonton, meraih 3 piala citra dari 9 nominasi. Untuk film pertama itu bener mood booster banget gitu ya. Wah, makin semangat nih bikin yang berikutnya. Harus bisa bikin yang lebih lebih keren lagi dari Gundala ke depannya gitu. Betul. Nah, Kan waktu ditayangin di Toronto sampai pada ngantri ya Mas ya katanya. pada ngantri, betul. Pada ngantri. Jadi excited banget, dan timingnya juga pas ya, syukur alhamdulillah ya. Setelah Marvel selesai dengan Phase One, kemudian Justice League juga, yang DC Comics Extended Universe juga selesai. Orang lagi seneng-senengnya dengan superhero, tapi nggak ada konten. Nah, Hmm, Gundala masuk itu pas banget, timingnya juga di situ. Jadi riding the wave pas dan bisa menyajikan sesuatu yang kita banget gitu ya, yang beda sama yang di sana. oke. Nah, Kemudian ini teaser yang berkembang, ini yang mulai bekerja sama dengan lain-lain ya. Gundala syukur alhamdulillah Bumi Langit dipercaya untuk bekerja sama dengan Tencent. Gundala muncul di game Chess Rush. Apakah akan muncul di game-game lainnya? Kita tunggu nanti ya. Sabar. Apa jangan-jangan ada gamenya sendiri? Sabar dulu aja ya. Yang jelas banyak yang dikerjain. Kemudian kami juga udah punya fans club Langit, acara apa namanya eh, yang baru-baru ini Bumi Langit juga mengubah strategic partnership dengan Disney Hotstar ya. Eh, Kejadian lagi ya. uh, Dengan Disney. Dan yang terakhir yang baru-baru saja dilakukan itu adalah dengan Kaskus. Ada namanya rumah perdamaian di mana kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Gitu. Nah, oh, akhirnya nah, eh, di sini uh, apa? Yuk, sorry sorry. Kenapa Rebecca, silakan. Agak oh, putus-putus tadi. iya, ini udah jelas sekarang ya suara aku ya. Hmm. Nah, buat teman-teman kalau koneksinya kurang Nah bagus sih nih, Mas, untuk bisa tetap membangkitkan semangat dalam proses pembuatan. hmm, pasti ya yang namanya
Nah, tes. Ini kayaknya sinyalnya mungkin memang nggak stabil. Hmm. Halo teman-teman semua, masih bisa dengar nggak ya? Yang ikutan ya? Bentar ya. Nih, coba aku sambil ini deh. Suaraku kedengeran? Suara Mbak BK-nya nggak kedengeran. Oke. Ini ada sedikit teknis biasa. Jadi terima kasih banget buat yang masih bersama kami di acara Iconic Culture. Nah, sambil nunggu Mbak BK kembali, ntar, suaraku feedback gak ya? Hmm, coba. Suaraku kedengeran? Suara Mbak BK-nya nggak kedengeran. Oke. Ini ada sedikit teknis biasa. Jadi terima kasih banget buat yang masih bersama kami di acara teknis biasa. Jadi terima kasih banget buat yang masih bersama kami di acara. Mm. Jadi buat teman-teman, eh, mungkin udah pada tahu ya kalau sekarang kan lagi syuting Virgo and the Sparklings. Nah, eh, asik banget dan ini sangat sangat menyenangkan ya. Kita bayangin nanti jadi filmnya gimana. Eh, ya bocoran. Nggak deh, nggak spoiler. Kalau mau spoiler, pantengin Instagram Instagram para itunya deh, pemerannya apa, kok bisa gitu ya kadang-kadang fotonya, foto-foto yang ku posting sama foto-foto cast kok bisa sama ya, ya karena kami ada di lokasi yang sama gitu. Nah, hal ini juga juga menjadi menarik, gimana apa, dari Bumi Langit ingin kasih sesuatu yang beda lagi. Kayak tadi ya kalau udah dibahas, Gundala itu lebih nanti temanya lebih dewasa, tentunya dari segi apa namanya, eh, konten. Mm, dari segi konten akan kasih sesuatu yang seger lagi nih buat apa para penggemar gitu. Nih nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol sejam dan masih asik aja tentang Bumi Langit. Rasanya sih nggak akan ada habis-habisnya nih kalau kita obrolin. Jadi sekali lagi, eh, apa, aku atas nama Bumi Langit berterima kasih banget kepada para penggemar yang dengan setia mendukung dan doakan kami, sampai bisa di tanpa kalian. Jadi, buat buat kami Bumi Langit kalian penting banget gitu. Nah, oke. Nah,
apa namanya, nantikan terus sepak terjang Bumi Langit ke depannya. Eh, Banyak yang disiapin, jadi yuk kita siap sama-sama, kita bergembira bersama-sama, kayak seperti semboyan Bumi Langit ya, respect the past, embrace the future. Kita hargai masa lalu, yuk kita rangkul masa depan bersama, bergembira bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join, dan kepada Iconic Culture yang sudah mengundang saya di acara ini. Semoga nggak bosen ketemu dengan kami. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Sobat Iconic Culture, masih banyak acara-acara Iconic Culture lainnya yang bagus-bagus, yang tentunya akan membuka wawasan kita banget, akan menambah pengetahuan kita banget tentang industri kreatif di Indonesia nih, maunya gimana. Jangan lupa ikutan terus acara-acara Iconic Culture-nya ya. Ini masih pembuka dari serangkaian acara yang bakal seru banget. Saya Iman Syalubis dari Bumi Langit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.